Hai Mams, menu simple hari ini sop sapi permintaan suami. Cus dilihat bahan-bahan dan cara bikinnya. Dan bahan-bahannya itu simple-simple aja ya Mams ya. Ini aku udah mulai motong-motong bahannya. Itu ada isian supnya, ada wortel. Aku pakai wortelnya 3 biji doang. Karena ini buat makan satu hari aja. Berhubung adik ipar aku juga ada di rumah sekarang, jadi ditambahin sedikit sayurnya. Biasanya aku makainya 2 ya Mams ya. Potongnya memang sedikit tebal, karena kalau tipis-tipis itu kalau di dalam sup itu cepet banget tuh hancurnya wortelnya kalau tipis-tipis, jadi aku bikinnya agak sedikit tebal potongnya. Lalu ada juga isiannya, aku pakai kentang 3 juga aku pakai, tapi ukurannya tidak sama. Potongnya agak sedikit besar, tapi tidak kecil ya. Bisa dilihat ya Mams ya potongannya. Ini supaya tidak cepat hancur tuh sayurnya. Oh ya Mams, ini permintaan suami ya, karena selalu bilang kayak gini, kalau bikin masak itu menunya itu dalam seminggu itu harus ada 1 kali sop sapi atau sop ayam. Jadi udah dibikin. Lihat aja, ini aku juga pakai daun bawang, tapi yang putihnya aku potong dulu ya, sedikit besar ukurannya ya Mams ya. Alasannya sama, aku biar kasihnya memang agak banyak biar enak aja. Ini masih aku sisihin dulu ya Mams ya. Ini semuanya udah dicuci, jadi itu daun bawangnya yang hijaunya aku bedain juga taruhnya, padahal sama-sama aja ya Mams ya dimasukinnya. Lalu aku juga pakai wangi-wangiannya, itu pakai serai, aku bagi 2 aja, aku potong biar nggak perlu diikat. Ini aku digeprek aja, makanya kameranya ikut goyang. Itu aja Mams ya, bahannya bisa Mams lihat di sini. Itu juga aku pakai daun jeruk sekitar 5 helai gitu, 5 biji. Terus pakai daun salam 3 biji, yang aku pakai daun salamnya yang enggak tua ya Mams ya, sedikit masih muda gitu. Ini ulekannya baru aku beli ya Mams ya, karena ulekan aku sebelumnya ada tapi ukurannya besar, berat untuk diangkat-angkat. Ini aku kasih kayu manis, itu sekitaran panjang 1 kelingking ya Mams ya, tapi biasanya kayu manis itu kan bulat-bulat, tapi aku pecahin jadinya kayak gitu. Ada yang dimasukin bulat-bulat, ada juga yang aku ulek ya Mams ya, jadi halus gitu biar wangi aja gitu. Dan aku kasih itu buah palanya nggak semuanya ya Mams ya, ukurannya sedang, itu nggak kecil nggak besar juga. Itu buah palanya aku tinggalin sedikit, jadi nggak semua aku pakai. Segitulah Mam ya, aku tinggalin kecil banget. Dan ini buah palanya baru aku beli barusan, itu harganya 3 biji itu 2.000, jadi aku beli 6 biji jadinya 2.000. Terus aku kasih itu apa tuh namanya, lupa aku namanya, pokoknya bisa terapung-apung di air gitu lah Mam. Aku kasih, ini aku kasih jinten sedikit buat diulek juga, sedikit aja ya Mams ya, secukupnya biar wangi aja.
Bahannya simple aja ya Mams ya. Kalau di kampung aku, tempat aku tinggal juga ada biasanya tuh bumbu sup yang udah satu paket gitu kan. Ini aku pakai apa namanya, aduh lupa pula namanya itu, cengkeh gitu. Tiga aku ulek, dua aku bulat-bulat gitu aja, aku masukin ke supnya biar wangi gitu. Itu kenapa bahan-bahannya semuanya pada banyak aku beli, karena itu bisa juga bikin obat ya Mam ya. Itu pakai bunga lawang kalau nggak salah ya namanya. Itu satu bunga itu aku apungin dan aku ambil 3 biji daunnya buat aku ulek. Buat bikin itu JSR, Mams itu tahu nggak JSR kan? Oh ya, ini aku pakai lada hitam 3 biji aja diulek. Dan mericanya aku kasih itu sekitaran tadi itu 9 biji. Jadi aku semua bahan-bahan yang aku pakai buat masak itu aku pakai semuanya hitungannya itu ganjil ya Mams ya. Ini sebelum aku ulek, aku pisahin dulu itu bawang merah, bawang putihnya, dan bahan-bahan yang bumbu tadi yang mau dimasukin ke dalam kuah sop bulat-bulat gitu. Itu bawang putih sama bawang merahnya udah aku cuci, jahenya juga habis ku cuci aku keringin dulu di atas nampan gitu. Ini sebelum aku ulek, aku kasih garam dulu. Aku biasa nakarin garamnya sesuka hati aku aja ya Mams ya, pakai tangan. Itu sebenarnya ada kok sendoknya, cuman aku kebiasaan kayak gitu ya Mams ya, rasanya nggak puas kalau pakai sendok gitu. Itu aku ulek sampai halus, tapi nggak terlalu halus banget ya Mams ya, karena kayu manis sama bunga lawang tadi nggak bisa diulek kayak gitu aja gitu. Biasanya aku kasih air sedikit biar halus, nggak perlu di blender. Jadi ini aku pakai blender buat halusin bawang merah, bawang putih sama jahenya. Bawang merahnya aku pakai 11 biji, ukurannya nggak kecil nggak besar ya Mams ya bawangnya. Terus pakai bawang putihnya sekitaran 7 biji juga. Jadi kan aku pakai yang ganjil gitu. Dan jahenya itu sekitaran 1 jempolnya aku, kurang lebih gitu ya Mams ya. Jadi yang aku ulek tadi aku masukin ke dalam yang tempat aku blender itu biar tercampur semua. Oh ya, tadi aku nggak terekor ya, aku masukin juga lengkuas yang udah dihalusin. Aku beli sekitaran sepertiga sendok makan. Jadi itu aku kasih air biar gampang di blendernya. Itu blendernya sampai halus dan merata ya Mams ya. Ini karena sedikit airnya aku kasih, nanti bakalan aku tambah lagi airnya. Gak usah banyak-banyak ya Mams ya, karena bumbu ini mau ditumis dulu sampai wangi ya Mams ya. Jadi aku blender ini sampai halus, tercampur semua, gak ada yang tergumpul. Itu kan kelihatan loh Mams yang belum terblender semua halus. Jadi ini mesin blendernya aku pakai merek Miyako ya Mams ya. Pasti Mams pada tahu nih merek yang hijau warna ini pasti Miyako gitu. Ini nanti aku lap ya Mams, ada itu bekas-bekas air yang aku masukin ke dalam alat blendernya ngalusin itu. Itu kebetulan tuh berantakan juga ya Mams ya di atas kulkas aku. Dan ini aku mau ambil daging yang udah direbus. Jadi sebelumnya dagingnya kan udah dicuci, habis itu aku rebus sampai dagingnya udah sedikit matang. Itu aku kasih bumbunya garam, daun salam, wangi-wangiannya ya Mams ya, daun salam, daun jeruk. Terus aku kasih juga sedikit merica ya Mams ya, merica bubuk. Aku sebenarnya udah sediain merica bubuk ya Mams ya, tapi itulah tangan aku gatel banget mau pakai merica yang masih utuh gitu. Itu kan kelihatan ya Mams ya, itu ada daun salam dan daun jeruknya. Ini airnya aku buang dulu, karena nanti kalau misalnya air itu langsung aku pakai lagi
untuk sampai selesai supnya. Kuahnya itu keruh jadinya, nggak bagus dilihat, dan rasanya itu agak amis gitu ya mams ya. Padahal udah kasih wangi-wangian karena ini kan daging sapi ya mams ya. Jadi aku buang airnya, nanti bakalan aku pakai air baru gitu. Tapi tetap tempatnya itu juga gitu. Ini bahan-bahannya mams. Ini aku udah mulai masukin air baru. Airnya secukupnya aja ya mams, tapi aku biasa buat sup batas airnya segaris pancinya itu kan kelihatan dari luar ya mams. Segitulah airnya aku masukin. Jadi airnya aku tunggu dulu sampai mendidih, dan itu tadi aku masukin minyak secukupnya, minyak yang baru aku pakai tadi pagi buat bikin gorengan untuk tukang ya mams ya. Ini aku masukin bentar lagi bumbu yang udah aku halusin pakai blender tadi semuanya ya mams ya. Apinya nggak usah besar banget, sedang aja. Nanti dikecilin apinya. Oh ya, ini tumisnya nggak perlu sampai mateng ya mams ya. Udah wangi aja udah dimatiin. Itu aku penghalusinnya nggak langsung aku taruh di tempat cuci piring ya mams ya. Itu akan aku kasih air di dalamnya. Kan sayang ya mams ya, bahannya kebuang gitu. Itu aku tumis sampai wangi. Oh ya, itu bawang merahnya tuh kebetulan nyelip, jadi karena itu juga bahannya, jadi aku iris-iris juga sambil ditumis gitu, sambil wangi ya mam ya. Itu aku besarin apinya biar cepet aja matengnya, karena kan aku campur air ya mam, jadi agak sedikit meletup-meletup gitu. Itu aku matiin apinya, dan nanti bentar lagi aku mau hidupin lagi. Aku tetap periksa dulu kematangan bumbunya dan airnya juga panas atau belum. Kalau udah keluar uapnya, airnya udah lanjut deh. Masukin dagingnya nanti ya mam ya. Itu aku hidupin api lagi yang cukup besar, tapi sebentar doang. Udah aku biarin dulu agak dingin dikit. Ini aku udah lihat airnya udah panas ya mams ya, udah ada itu uapnya. Itu aku mau masukin dagingnya dulu, aku aduk sedikit biar dagingnya turun ke bawah. Ini nanti akan aku tunggu dulu sampai airnya mendidih, dan sebelumnya aku akan masukin semua daun-daun wangi-wangian. Itu ada daun salam, daun jeruk yang aku robek dulu, terus bakalan aku masukin lagi 2 batang serai tadi, terus bumbu kayu manis, bunga lawang. Habis itu yang bulat-bulat putih yang kayak bisa diapung-apung itu aku pencet dulu ya mam ya, biar wanginya keluar. Lanjut aku aduk dulu, aku selalu tuh aduknya biar nanti merata, cepat aja nanti wanginya keluar gitu. Dan ini tempat blender tadi aku kasih air biar nggak kebuang ya bahannya, sayang dibuang. Mana tahu enaknya ada di sana kan ya mams. Aku kebiasaan kayak gitu ya mam. Nah, semuanya aku masukin airnya, nanti bakalan aku tambah lagi airnya. Masih ada sisa di dalam wadah itu, dan aku masukin sampai penuh. Nanti aku masukin airnya. Aduk lagi seperti biasa. Biar merata aja. Ini aku tunggu sampai mendidih ya mams ya. Apinya sedang aja, nggak usah besar, nggak usah kecil. Gitu ya mams ya. Dan ini udah mendidih. Ini aku ngerekornya langsung aku pegang biar bisa mams lihat warna kuah dari sup aku itu enggak keruh ya. Tuh aku lanjut masukin bumbu yang udah ditumis tadi ya mams ya. Nah itu kalau udah dimasukin bumbunya udah mulai agak keruh sedikit, tapi kalau
air yang rebusan pertama aku lanjutin buat bikinnya kayak gini bakalan lebih keruh ya mams ya, makanya aku buang airnya dan aku ganti air baru. Ini mams wangi banget, udah keluar wanginya, baru pun sedikit aku masukin tadi kan bumbunya, bahan tumisnya udah wangi, ini udah seluruhnya. Aku tunggu sampai mendidih seperti ini ya mams ya. Apinya masih sama. Ini aku mau masukin sayurnya, wortel sama kentang, sengaja aku masukin langsung di bersamaan. Oh ya mams ya, jangan salfok sama tempat sampahku di samping tuh. Karena aku masaknya tepat di samping tempat tong sampah aku. Tapi itu memang tong sampahnya khusus kering, plastik-plastik aja ya mams ya. Dan jangan salah fokus juga sama itu bekas kapur ajaib karena ada semut di sana. Ini lanjut aku kasih garam biasa pakai tangan, dan lanjut aku juga kasih penyedap dari rasa sapi biar enak aja, cocok aja ya mams, karena ini kan sop sapi. Ini tetap aku aduk, dan lanjut nanti aku bakalan kasih sedikit merica bubuk dan ketumbar bubuk ya mams ya. Mericanya aku kasih sebenarnya itu setengah sendok makan ya mams ya nanti gitu. Jadi kalau yang ketumbarnya sedikit aja sebanyak yang tadi, biar aku contohin sedikit gini ya mams ya. Ketumbarnya sebenarnya nggak usah pakai ketumbar pun nggak masalah ya mams ya, tapi aku iseng aja ngasihnya kan sedikit. Tetap masih diaduk biar merata aja, dan kita tunggu sampai mendidih dan wortel kentangnya empuk. Ini wortel kentangnya kayaknya udah mau empuk ya mams ya. Ini aku kasih sedikit gula. Oh ya mams, nanti dicobain aja pakai sendok gimana rasanya, soalnya aku lidahnya sedikit suka yang asin ya mams ya. Jadi yaudah aku dicobain aja ya mams ya. Opsional aja garam sama gulanya. Sama kaldunya itu aku masukin daun sopnya. Daun bawangnya. Aku nggak kasih daun sop karena daun sopnya nggak ada aku beli. Ini di warung depan aku beli ya mams ya. Tutup. Sopnya siap disantap. Enaknya pakai nasi dan dikasih bawang goreng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya mams.